Setelah beres dari Lebowo itu kamu lanjut kemana? Sebenarnya aku tuh sempat berkeluarga. Oke. Dan aku tinggal di luar lah gitu. Oke. Luar angkasa? Luar angkasa sebutannya. Di planet luar. Oke. Terus udah gitu itu selama 3 tahun ketika aku kembali aku ngerasa waktu di luar angkasa itu aku tetap ngerasa kayak aku tetap harus kerja gitu. Jadi aku tetap bikin tetap mencari freelance, aku pakai Fiverr, aku pakai website, aku ngebus pakai apapun lah. Assalamualaikum, balik lagi di DPP Domi Punya Podcast. Ya, hari ini gua kedatangan kolega yang dari kemarin mungkin banyaknya ada laki-laki, yang sekarang ada perempuan. Dan gua akan ngobrolin mungkin ya kalau secara teknik, ilustrasi atau jadi seorang ilustrator itu bagaimana, itu mungkin udah terlalu banyak sering ya. Tapi gua akan lebih mengupasnya adalah kayak ketika dia bekerja itu kan akan ada namanya monthly atau bulanan. Nah, ketika nanti dia fokus resign terus dia bekerja sendiri itu bagaimana? Nah, kita mau coba lika-likunya seperti apa dan bagaimana perbandingannya, ya kan? Detailnya seperti apa? Terima kasih ya. Ya. Wanda Almira. Ya. Wah, iya. Jadi emang saatnya waktu dilihat Instagram itu kan sebenarnya karya-karyanya oke lah. Ternyata itu banyak banget dibuatnya dari Procreate itu ya, pakai iPad itu aja. Karena efeknya efek dari si kayak cat air, terus kanvas beras-beras itu gitu ya. Nah, mungkin nanti lah kita coba sedikit pembahasannya kayak segi teknik boleh, sama pembahasan kayak misalnya dulu kamu adalah sebagai pekerja seni yang dimana mungkin lebih office hour, lalu sekarang kamu diposisikan sebagai full time ilustrator atau benar-benar full time yang bekerja dari rumah gitu ya. Nah, nanti kita lihat perbedaannya. Oke, mungkin berangkatnya mungkin dari segi ini dulu deh. Dulu tuh berarti kalau kita ngomongin soal ilustrasi atau kesenian ini sebenarnya kamu sendiri itu dulu melihat atau referensi dari mana sih sebenarnya? Referensi kayaknya aku dimulai dari kecil. Waktu kecil itu tuh aku kan emang dari kecil tuh pindah-pindah ya, dari lahir di Manado, terus sempat pindah di mana-mana lah. Aslinya gitu. Memang orang mana? Aku orang Sunda sih sebenarnya. Orang Sunda. Oke. Cuman karena orang tua, jadi terus aku pindah-pindah. Ya, sempat di Manado, di Tasik, di Bandung. Banyak macam-macam lah gitu. Itu orang tua bagaimana melihat? Maksudnya apakah memang ada keseniman juga? Sebenarnya kalau orang tua tuh kayaknya papa tuh suka gambar sih, biarpun gak in professional way gitu. Tapi papa tuh kayak dulu ngelukis aja gitu. Maksudnya tuh kayak practicing, terus kayak dia lihat, oke ini menarik, pajang. Tapi sama tuh bentuknya tuh pasti scenery aja gitu, terus bulat. Ada bulat kayaknya itu sunset view gitu. Cuman ya kayak gitu aja. Terus mungkin dari situ tuh gimana ya? Mungkin aku juga suka gambar, jadi papa tuh kayak ngebantunya tuh dengan ngasih buku-buku dongeng anak kecil. Aku inget banget waktu masih kecil tuh aku dikasih buku yang banyak gambar, terus aku tuh kayak mimicking, aku coba gambar lagi. Itu kayaknya awal-awalnya sih yang bikin aku tertarik gitu. Berarti kalau tadi kan sahabat Dimension itu lahir di Manado. Berarti SMA di mana? SMA aku di Tasik. Di Tasik. Iya, tapi SMP di Bandung dan Tasik. SD aku di Manado, di Tasik dan di Bandung. Jadi banyak banget ya. Tapi SMA itu di Bandung. SMA di Tasik. SMA di Tasik. Itu berpikirnya waktu itu mau kuliah apa? Dulu blank banget Kak. Dulu kayak nggak ada. Dulu kayak ya udah lulus aja gitu. That's why kayak waktu kakak ikut kuliahnya di Telkom, dia ambil programming, aku juga ikut aja deh gitu. Jadi melihatnya sosok kakak aja. Iya. Belum berpikir kayak kuliah seni di mana atau di Bandung kan ada ITB, belum kepikiran. Belum. Jadi sempat masuk dulu di STT Telkom. Iya, di Telkom dulu. Waktu masih jadi STT. Ngambil apa tuh di sana? Programmer. Aku informatika dulu. Sulit banget Kak. Gila, setahun sih aku. Setahun di STT Telkom, ngambil IF itu. Iya. Dan mungkin merasa bahwa ini bukan jalannya. Jujur sebenarnya dulu
kan sering kuis-kuis gitu kan di Telkom. Dan nilainya tuh dipajang. Pas dipajang, tahu dong nilai aku do re mi fa sol la si do. Do cuma sampai kayak 1 2 3 4 sampai segitu. Malu kan. Oke. Sampai temen-temen kelas tuh kayak bilang, "Wanda kayaknya kamu gak di sini deh tempatnya." gitu. Ya aku emang pengen mulai itu ada interest buat kayaknya emang aku pengen ke arah sana deh gitu. Udah mulai ada ketertarikan gitu kan. Karena aku emang tetap suka gambar terus gitu. Ini tuh ada pengaruhnya dari waktu aku kecil kan aku pindah-pindah. Jadi aku tuh susah ikutin bahasa daerah waktu masih kecil kan. Jadi aku kayak daripada ngomong harus belajar bahasa baru lagi, ntar pindah lagi, aku gambar aja deh. Jadi komunikasi aku dari situ. Nah pas aku masuk di Telkom itu, teman-teman udah ngeliat nggak ada bakat nih anak kayaknya gitu kan. Terus kayak aku tetap suka gambar, so aku bilang kayaknya aku pengen ikutan film merah deh, tahu nggak kak itu? Tahu. Yang di Bandung kan? Yes, itu biasanya dipakai kalau mau masuk ITB. Betul. Kayak mulai ada tuh, udah ada kesana. Kayaknya aku itu tuh udah mulai masa-masa aku ngelihat kayak ada Dila Maharani yang era-era itu ya, maksudnya lagi rame kayak wah ada ya profesi itu tuh mulai itu ada. Karena dulu tuh aku tuh udah pengen sebenarnya, cuman aku dulu tuh masih nggak kebayang aku jadi pelukis aja gitu. Waktu itu tuh masih kayak kepikirannya kalau nggak pelukis komikus gitu aja kan. Ya udah, waktu zaman di Telkom itu teman-temanku bilang, "Wanda kita bantuin deh kamu ke film merah dengan kamu jual gambar aja." Jadi kayak gambarin couple, gambarin potret, harga 50.000. Jadi benar-benar dibantu ngetes dengan cara-cara gitu ya. Iya, dibantu terus kayak akhirnya masuk filmer. Pas masuk filmer ternyata ya lancar gitu kan. Dan itu juga diem-diem di balik orang tua gitu, nggak tahu mereka. Jadi kayak ya udah dari situ ngumpul uang terus ke filmer, terus habis itu aku tes SNPTN ya zaman itu. Habis itu udah lulus alhamdulillah. Daftarlah ITB. Betul. Jurusannya apa? Aku kan waktu itu masih, kalau misalnya masih baru daftar tuh FSRD ya masukannya. Jadi kayak pas tahun pertama tuh masih mikir mau apa gitu. Udah. Terus jurusannya apa? Aku ambilnya akhirnya waktu itu informatika. Interior. Kok itu lagi? Itu udah dulu. Oke, jadi ngambilnya interior ITB. Iya, interior. Jadi itu berapa tahun di ITB? Di ITB tuh aku lulus 2016 dari 2011 gitu. Dari situ kamu sudah mulai minat dengan kayak akhirnya kepikiran untuk jadi fokus deh di ilustrasi ini atau jadi ilustrator aja, itu pernah kepikiran gitu gak waktu di era kuliah itu? Waktu kuliah justru iya, karena aku ngerasa pas interior itu tuh aku mikir ternyata aku suka mendekor, bukan membuat program ruang dan mengkalkulasinya gitu loh. Aku lemah banget gitu dibikin gambar kerja, perhitungan, matematika dan lain-lain gitu. Aku ngerasa kayak wah enggak deh gitu. Ternyata kayak bukan jalannya nih gitu kan. Iya, tapi aku lanjutin aja gak apa-apa gitu. Dari situ justru ternyata aku suka banget gambar perspektif. Yes. Kelihatan dari karya-karyamu nih sebenarnya. Iya, sebenarnya ada. Figur jadi, orang, betul. Terus landscape. Mungkin di situ aku ngerasa aku kasarnya gak berhasil untuk mencintai interior gitu kan di situ gitu secara profesional di perkuliahan. Cuman aku jadi terbuka soal ngelihat ruang tuh menarik ya si konsep ruang ini gitu. Bisa jadi rumah, bisa jadi bangunan apapun gitu, bisa jadi landscape. Bahkan bisa apapun, furniture juga menarik gitu buat aku gitu. Cuman secara profesional aku nggak kesana karena semua itu penuh dengan kalkulasi kan. Kayak misalnya kursi pun ini ada ergonominya, ada perhitungannya. Aku tuh emang nggak kesana. Gitu. Oke, jadi beres dari interior ITB. Ya. Habis itu kegiatanmu apa? Apakah bekerja di sebuah agensi atau kamunya membuat kantor sendiri atau bagaimana? Waktu itu tuh waktu aku kuliah, aku tuh ngerasa kayaknya aku tuh udah tahu aku tuh mau menggambar kan intinya. Cuman waktu itu profesi ilustrator tuh masih kayak belum banyak dan pilihannya tuh antara pelukis atau graphic designer. Masih itu kan. Sementara aku ngelihat kalau pelukis waktu itu era-era di mana jangan menggambar makhluk berbahaya lah, ada ke arah sana. Jadi ada pertimbangan gitu. Terus kalau jadi graphic designer rasanya udah telat gitu loh, karena aku udah masuk interior kan, yang mana aku harus ulang lagi dari awal gitu segala macam. Jadi aku bingung aku akan apa. Akhirnya waktu itu nyobain malah lighting design juga internnya. Oke.
Tapi ternyata nggak suka juga gitu. Jadi pas lulus aku ngerasa udah sih ini, udah masuk dunia grafis aja deh gitu, kerasa gitu. Akhirnya waktu itu ikut kompetisi sebenarnya Emina, produk Emina itu ada. Terus udah kayak gitu ikut kompetisi ilustrasi sebenarnya. Terus menang juara 3 waktu itu, terus dipamerin di Dialog Gue. Oke. Nah disitulah sebenarnya dipamerin. Pertemuan antara kamu dengan Pak Tanzil yang memang waktu itu fokusnya kan di Leboya ya, studionya ya. Akhirnya mungkin melihat potensimu, kamu ditawarkan atau kamu menawarkan diri atau bagaimana? Sebenarnya ngobrol kenal. Terus ternyata kayak ada bagian dari keluarga juga yang kenal sebenarnya gitu. Jadi saling memperkenalkan. Tapi aku nggak mau datang dengan tangan kosong dong, nggak mau kayak gitu. Jadi kayak dikenalkan dan kayak aku punya karya juga. Waktu itu pameran di sana juga. Oh ya udah deh, Pak aku mau coba intern di sini. Oke, boleh, mana lihat portomu. Diketemukan lah gitu, lihat karya-karya. Kebetulan kan waktu itu aku udah freelance juga, masih kecil-kecil sih, cuman ada beberapa personal project gitu. Jadi dari dulu tuh aku ngerasa suka ngebayangin, wah suatu hari aku punya klien, aku ngerjain apa-apa. Jadi kayak membayangkan itu aja dengan bikin banyak personal project. Terus kasih ke Pak Tanzil gitu, terus kayak oh ya udah dicoba intern di sana gitu, khususnya ke arah ilustrasi ya. Ternyata cocok. Habis dari situ intern 3 bulan, terus aku coba masuk di situ untuk ngurusin bagian ilustrasinya. Bikin logogram, bikin karakter-karakter, bikin waktu itu tuh projectnya ada Marta Tilaar, lumayan tuh terpapar kayak kerja profesional tuh begini ya gitu, kayak sulit tapi seru gitu. Kebetulan aku pun bareng di angkatan yang seru-seru juga, teman-temanku yang ngajarin. Jadi sekarang ya masih temenan juga, masih seru gitu. Jadi di Leboya itu sendiri kamu berapa lama? Aku di sana tuh sekitar setahunan lebih ya. Setahun lebih. Terus di sana tuh aku belajar banyak banget kayak basic graphic design. Terus diajarin sama bapak juga. Bapak tuh seneng banget untuk ngajarin gitu. Bahkan dia bilang, Wanda kamu kalau mau jadi graphic designer kamu harus belajar typography. Dan typography itu sulit kalau kamu gak kuliah. Dari situ aku ngerasa aku gak jadi graphic designer deh, aku jadi ilustrator aja. Kebetulan itu cocok sama cara aku ngekspresiin. Terus di situ juga Pak Tanzil itu tuh cukup mengarahkan sih. Wanda kayaknya karakter kamu ke arah delicate ya. Nah di situ tuh aku mulai tahu gitu. Kayak ke arah feminimnya kuat ya. Kayak coba kamu bikin beberapa dekoratif bentuk atau apa gitu, diarahinnya ke sana gitu. Jadi aku ngerasa waktu di Leboya itu bener-bener kayak kayak pembelajaran tombak utama gimana ya, pondasi gitu ya di sana waktu itu, dan alhamdulillah tempatnya tepat gitu. Jadi memang responnya oke juga ya, karena si Pak Tanzil melihat ada potensi dari kamunya gitu. Setelah beres dari Leboya itu kamu lanjut kemana? Minum dulu. Oh boleh. Oh iya benar-benar. Oke, santai. Nah setelah Leboya itu kan sebenarnya aku tuh sempat berkeluarga. Dan aku tinggal di luar lah gitu. Luar angkasa sebutannya. Di planet luar. Terus udah gitu itu selama 3 tahun, ketika aku kembali aku ngerasa waktu di luar angkasa itu aku tetap ngerasa kayak aku tetap harus kerja gitu. Jadi aku tetap bikin, tetap mencari freelance. Aku pakai Fiverr, aku pakai website, aku ngebus pakai apapun lah gitu. Dan tetap di sana pun aku kenalan sama orang-orang. Kebetulan nama planetnya Finlandia. Apa ya? Apa? Ikut aja, boleh, bebas. Iya, terus udah kayak gitu di sana tetap gitu belajar. Kalau di negara Skandinavia tuh gimana sih, maksudnya secara desain, secara ilustrasi. IKEA kan dari sana kan? Betul. Jadi secara untuk ngomongin interior atau secara desain tuh oke tuh. Iya, makanya sebenarnya IKEA itu dari Sweden kan. Betul. Sweden itu kan deket banget sama Finland, sekitar kayak cuma 2-3 jam gitu. Jadi kayak dari Bandung ke Jakarta kasarnya gitu. Jadi pas di sana tuh kira-kira aku ngelihat kayak ada distinct style ya sebenarnya mereka pegang gitu. Ada beberapa brand juga kayak Marimekko. Dari segi interior sama furniture juga kenceng banget di sana kan. Terus mereka juga punya beberapa figur arsitek gitu, kayak Alvar Aalto.
Di sana aku ngerasa kayak banyak observe, terus coba ikut beberapa kelas gitu. Tapi ke arah yang aku masih ya itu kan tadi karena niat aku observing gitu. Jadi aku ambil kelasnya tuh naratif visual, terus kayak lebih ke UI UX illustration, lebih ke arah gitu. Pokoknya intinya aku ngerasa aku harus nih mengolah nih, kayaknya udah mulai ada api yang kecil gitu, membangun gitu. Ya udah di sana. Terus pas aku pulang ke Indo setelah 3 tahun, aku ngerasa kayak aku gak mau diem nih, aku mau harus kerja lagi. Oke. Terus nggak tahu aku punya guts aja gitu. Untuk kamu kerja di satu industri, kamu harus banyak bergaul dengan komunitasnya. That's why aku ngerasa kayak aku harus gimana nih, aku baru pulang, aku dari nol, aku harus mencari community yang sebenarnya berpusat industrinya di sana, yang benar-benar ditempa. Gila-gilaan kasarnya. Lalu aku masuklah di Thinking Room. Oke. Ini studio desain juga ya? Studio desain. Oke. Di area Sudirman. Thinking Room yang punya tuh Mas Erik. Mas Erik tuh sebenarnya graphic designer yang hebat banget juga gitu loh. Terus udah di sana tuh aku jadi ilustrator. Banyak pegang brand-brand yang macam-macam sih sebenarnya, dari mulai packaging, editorial, terus corporate juga macam-macam sih. Gitu. Terasa lagi tuh. Terasa di Thinking Room ini jadi kayak kembali lagi nih, karena waktu itu sempat jeda jadi karena di luar angkasa tadi tuh. Jadi agak sedikit vakum dikit lah ya. Karena tidak terkoneksi, tidak ada jaringan. Betul. Sampai di Thinking Room ini kayak berapa lama sih ininya? Di situ bekerja di Thinking Room ini untuk bekerja sama atau berkolaborasi berapa lama tuh? Aku tuh di sana tuh setelah COVID ya, berarti tahun 2020, 2021. Iya, berarti antara sekarang 2,5 tahun kemarin tuh sebelum resign tuh. Gitu. Berarti resignnya di tahun? Di tahun kemarin. Oh, baru kemarin, 2024. Oh, nah apa yang membuat kamu yakin kayaknya gue cabut dari si studio ini dan mau bekerja sendiri? Itu sebenarnya kan dari awal tuh karena aku ngerasa tadi kan niat aku harus ada di community yang sebenarnya membesarkan, dan aku belajar juga di sana gitu kan, secara realistis gitu, tahu pasarnya. Tapi aku ngerasa aku pun harus punya tambahan lebih, maka aku tetap cari freelance. Nah, untuk kerja di agency bersama freelance itu berat banget Kak. Karena apa kan yang bikin berat? Pulang malam kan, klien ada lagi nih, jadi benar-benar istirahat tuh manage-nya susah lah sebenarnya gitu. Aku pas awal-awal tahun mungkin masih kayak bisa lah, masih kayak ada tenaganya gitu. Makin sini makin gak berumur juga sih. Cuma kayak lebih ke lebih pengen fokus kali ya pas kemarin. Jadi kayak pas aku mau fokus ke yang ini, oh ya aku ada tanggung jawab ini gitu. Jadi benar-benar ngerasa tertarikan. Terus aku ngerasa kayaknya kalau dua-duanya aku paksain, aku gak akan maksimal di salah satu gitu. Dan kasihan juga kan di daerah kantor, aku takutnya memberatkan mereka gitu. Jadi aku pas ngerasa kemarin tuh aku ngerasa setahun sih sebenarnya. Aku kerja di sana 2 tahunan. Aku di setahun terakhir tuh aku berencana sebenarnya. Jadi kayak nggak tiba-tiba keluar dengan PD gitu. Sudah siap ya sebenarnya selama 2 tahunan itu berpikir panjang. Oke, apa terus? Sebenarnya berusaha untuk siap. Karena kan sebenarnya kayak untuk siap banget tuh kayaknya nggak ada nih Kak. Akan selalu takut gitu. Ini betul. Tangan aku dingin takut salah. AC. Oke. Iya. Jadi dulu tuh aku ngerasa kayak karena aku emang nggak berhenti pengen untuk pegang klien freelance gitu. Jadi sebenarnya pegangan kan selalu ada gitu. Jadi additional income tuh ada terus. Tapi aku ngerasa gimana nih biar sustain. Maka dulu kasarnya aku kan kayak jago kandang lah. Cuma produksi untuk kayak untuk ilustrasi-ilustrasi yang di belakang dapur lah gitu. Jadi aku nggak banyak nge-upload. Yang aku upload pun yang kiranya menurut aku nggak bikin aku overthink gitu, kayak aduh bagus nggak ya, banyak gitulah dulu. Jadi aku ngerasa oke, kalau mau keluar kamu harus bikin sesuatu lagi, kamu harus cari momentum, kamu harus itu tadi prinsip awal, harus cari komunitinya yang sekarang lebih spesifik ilustrasi. Kan kemarin aku di area graphic design. Biarpun aku kerja ilustrasi tapi tetap di area graphic design. Di Thinking Room pun aku jadi belajar untuk art market juga. Karena di sana kan event banyak kan. Event banyak, waktu itu tuh juga kita tuh ikut Jakarta Art Book Fair, bikin karya juga. Dari situ aku kayak possible bikin gini. Aku belajar material, aku belajar vendor, aku belajar manajemennya gimana. Dari situ tuh pas sebelum aku keluar aku mikir kayak oke, kayaknya aku harus bisa
mau nggak mau nih untuk membuat itu sendiri gitu. Kalau emang mau ke depannya serius. That's why aku melirik GCAF. Oke. Ya. Kamu ikutan dari sana? Dari sana gitu. Sebenarnya nggak pede juga sih Kak, kayak ya udah gitu kan. Terus ternyata dapat, terus kayak gak expect. Jadi sebenarnya pas ikutan itu tuh aku ngerasa kayak ya udah kasih aja aku bisa, karena aku ngerjain GCAF tahun kemarin tuh bener-bener di sisa waktu aku yang kerja di kantor kan. Jadi kayak bener-bener semampunya aku waktu kemarin. Tapi ternyata pas proses acara GCAF-nya berjalan itu kan 2 minggu ya. Seru banget. Karena aku di sana juga ngisi waktu tahun kemarin tuh ada workshop, ada seminar juga, ada ngomong, ada segala macam. Ada artis talk juga kan. Betul. Terus aku ketemu sama orang-orang di sana, ketemu sama pendiri-pendirinya gitu, ketemu yang bahkan idola-idola aku dulu gitu loh, kayak Kak Ika, Kak Amel, terus kayak ada banyak lah yang lain-lain di sana, kayak wah mereka real. Yang selama ini ngeliat di sosmed aja. Iya, yang kayak bahkan aku ngefans banget kayak Kak Sheila. Sheila's Playground. Ternyata pas di sana terus aku jadi ini tuh orangnya. Iya, nah itu yang aku bilang, maksudnya aku harus kasarnya mungkin beredar ya, berada di sana lah gitu. Seenggaknya aku tuh pengen meminjam semangat mereka gitu loh Kak, minimal tuh ya, biarpun belum terrealisasikan pada waktu itu gitu ya. Terus ya udah itu berjalan, terus aku ngerasa kayak ini menarik gitu. Secara profit pun menurut aku oke banget juga gitu loh. Oke lah, kesampingkan dulu soal profit ya. Maksudnya cara orang-orang GCAF nge-treat kita sebagai ilustrator atau artis itu tuh sangat baik menurut aku ya. Dari manajemennya, dari memasarkannya juga, dari membantu untuk mendapatkan klien setelah itunya juga gitu. Itu tuh nggak putus gitu sampai sekarang gitu. Jadi pas dari situ aku ngerasa kayak dari pas GCAF itu aku kasarnya kayak ketagihan dapat adrenalin untuk membuat momentum kasarnya. Makanya dari situ pas selesai GCAF aku cari lagi apa. Aku langsung kayak cari, kebetulan ada All the Small Things. Bikin tuh langsung ngelukis aja aku. Itu on canvas dong? Kanvas. Itu pertama kali. Pertama kali kamu membuat karya di kanvas? Iya, pakai akrilik. Langsung ikut di pameran? Dan aku ngerjainnya kayak cuma 4 hari Kak, itu gila sih. Gitu kan, ikutan, terus ya udah pameran, terus aku ngerasa wah seru, apalagi nih gitu kan, ngerasa. Kan rencana awalnya aku harus ngebus sebelum aku keluar sebenarnya kan. Biarpun waktu itu aku rencana tipis-tipis gitu loh, kayak yang ini kalau misalnya emang rezekinya aku di sini ya udah tunjukkan aja gitu ya ke yang maha pengatur gitu. Ya udah, terus setelah itu All the Small Things berjalan gitu, ternyata ada acara lagi yang di Cina itu, yang Shenzhen Art Fair. Itu link dari mana? Itu sebenarnya aku ngelihat dari Pak Tanzil. Dia bilang, Wanda ada acara ini, coba kamu perhatikan gitu aja gitu. Terus aku lihat kayak wah menarik juga. Akhirnya kamu apply? Aku apply, terus di sana tuh kayak kita harus ngedeskripsiin, pokoknya diseleksi kayak gitu. Aku tertariknya karena sebenarnya di cover. Karena itu, tapi kamu berangkat gak? Aku berangkat. Kamu berangkat sana? Berangkat 10 hari. 10 hari di sana. Karyamu dalam bentuk apa? On paper, on canvas? Nah, itu di situ aku pertama bikin series yang banyak gitu loh Kak. Aku bikin karya tuh kan ada 3. Ada 3 itu ya, ada 3 sisi. Jadi yang kiri 4, yang tengah 2, yang kanan berapa? Itu kayak instalasi gitu? 10 atau 8. Wallnya gitu, wall aja? Iya, wall. Jadi kayak emang banyak banget itu. Dan aku ngelukis juga gitu di situ. Langsung live painting gitu? Yang tengah aku live painting, yang sebelah kanan yang udah ready, yang kiri ini fabric gitu. Jadi itu macem-macem lebih ke materialnya tadi ada fabric. Fabric itu apa? Fabric itu kayak lebih ke kain-kain biasa atau kain apa? Kain apa ya, aku lupa atau special kain gitu. Nggak spesial sih sebenarnya. Aku waktu itu nyari yang transparan dan loose aja gitu. Ada di kanvas juga? Ada di kanvas juga, ada di itu, ada di paper juga ada? Di paper kemarin enggak sih. Justru enggak ada. Itu 2. Karena mungkin aku mikirnya aku harus seefisien mungkin ya untuk hand carry juga. Iya, hand carry gitu. Karena kalau misalnya kertas tuh kan sebenarnya terlihat sebagai sesuatu. Iya. Jadi kamu terpilih lah. 10 hari ada di sana, berangkat, dan akhirnya kamu juga ada kegiatan di sana dengan live painting itu. Iya, ada. Iya, di sana tuh kayaknya kepilih 100 artis lebih lah dari Indonesia. Berbagai. Kamu aja? Iya. Kamu aja di Indonesia? Oke. Wah, keren. Itu sebenarnya nekat, dan makasih buat kantor aku waktu itu karena mengizinkan gitu. Waktu itu apa kantornya?
Yang thinking room itu masih. Oh, thinking room masih. Di situ sih sebenarnya. Nah, di situ kayaknya terakhir aku mungkin nggak enak ya. Perasaan aku kayak ini ikut acara mulu ya di luar gitu. Di luar di mana aja? Maksudnya di luar tuh kayak kan sebelumnya Jikaf itu pun aku kayak sibuk di luar. Terus itu All the Small Things aku sibuk juga. Terus yang acara yang di China ini juga aku banyak izin gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya it's time deh gitu. Mulai kerasa sih. Kayak jadi kayaknya memang lebih enaknya aku off. Terus aku mulai fokus lah gitu. Oh gitu. Dan sambil berjalan juga karena kayak kan aku tetap freelance tuh dari waktu aku bahkan setelah lulus tuh itu berjalan terus kan, gak pernah putus gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi aku ngerasa mungkin pede gak pede di pede-pedein gitu. Tapi kan semuanya kasarnya udah terkalkulatif gitu loh Kak. Aku pun gak yang kayak nekat mau memutuskan saat ini seenaknya aja, nggak gitu. Seenggaknya gitu kita kalkulatif aja tuh bisa salah kan sebenarnya gitu. Jadi apalagi kayak ada beberapa orang yang emang gak punya safety net gitu. Itu kan benar-benar harus dipegang gitu. Iyalah, ngeri sebenarnya untuk jujur ngeri. Nah makanya apa sih sebenarnya kuncinya untuk bisa berani sebenarnya? Kayak oke, kayaknya udah siap nih, apa rumusnya? Sebenarnya yang pasti ya basi sih sebenarnya, niat ya. Oke. Sebenarnya kayak harus gini sih sebenarnya, hidup tuh mau apa gitu sebenarnya. Jadi bertanya dulu ke kita. Bertanya pasti ke diri kita sendiri. Oke. Kasarnya kalau pondasi kan dibikin juga sama apa yang kita bener-bener mau gitu. Kita jadi mau bersusah-susah. Oke, gue mau hidup untuk di ilustrasi ini. Bentuknya pun apapun gitu, bisa digital, bisa apapun gitu. Oke, kalau kayak gitu kamu mau susah-susah nggak gitu? Kamu harus independen tapi kalau kayak gitu. Oke, dengan cara apa? Tadi aku udah dari awal kan udah netapin kalau misalnya aku harus ada di komunitas itu gitu loh. That's why aku sebenarnya kan punya pilihan untuk tinggal di Bandung atau di Jakarta. Aku pilih Jakarta gitu. Buat aku karena di sini semuanya ada. Gitu. Gitu, jadi kayak ya aku kasarnya mendekati si area-area yang berbau ilustrasi ataupun visual gitu, apapun sebenarnya bukan ke arah oportunis gitu. Bahkan lebih ke kayak kita ganti niatnya untuk kayak kita pengen tahu aja apa yang ada di luar sana gitu. Jadi sebenarnya nggak berhubungan, ya nggak apa-apa datang aja gitu. Misalnya kayak kalau misalnya tertarik ada pameran apa gitu yang kita nggak tahu atau apa, random aja datang, baca deskripsinya, pelajaran artisnya, itu juga udah menarik gitu loh Kak. Jadi kayak selain datang di community, beradalah di area-area yang orang-orang itu tumbuh gitu kasarnya, galeri kayak gitu, event, terus kayak seminar, terus apa aja sih sebenarnya gitu. Dulu tuh sebenarnya aku start waktu setelah kuliah itu aku di Sketchwalk Bandung. Gitu karena aku masih ada rasa-rasa interiornya ya gitu. Jadi aku kasarnya bergaul bersama arsitek dan interior gitu, dan menggambar bersama gitu. Tapi itu pun aku kayak nggak nyangka gitu loh. Setelah aku fokus ilustrasi pun beberapa kerjaan banyak dari mereka juga. That's why menurut aku tuh sangat penting berkenalan dengan orang-orang yang sebenarnya kita nggak tahu akan menjadi kalian di masa depan gitu loh. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kan melihat ya potensinya, kalau ada community ini kita bisa join, dapat apa, dan orang-orangnya ini bagaimana gitu, yang menargetkan juga gitu ya. Iya betul. Nah tapi kalau untuk yang persoalan misalnya paling basic kan, yang tadinya menerima kayak istilahnya ada income bulanan, tiba-tiba yang kayak up and down ini bagaimana tuh? Nah itu dia. Nah ini ngomongnya udah realistis ya. Ya realistis dong, apa-apa. Jadi sebenarnya uang itu kan utama ya, untuk kita modal berkarya, untuk hidup, untuk tinggal, membayar gitu, cicilan-cicilan yang lain. Betul. Jadi sebenarnya sebelum aku resign, aku memang alhamdulillah punya rezeki ketemu orang-orang yang jago ngitung uang. Manajemen uang gitu. Jadi kamu bertanya? Aku bertanya, dan memang teman-teman aku tuh lagi kayak, ini gimana ya biar kita survive hidup, biar kita gitu. Financial freedom. Iya gitu. Ini teman-teman aku gitu. Oke, ada yang nge-hire konsultan keuangan, ada yang apa macam-macam gitu, ada yang belajar seminar. Aku seneng banget tuh pas situ. Gue harus ngapain gitu ya. Terus aku nanya, aku harus ngapain first step gitu sebenarnya buat nyaman untuk hidup di hutan belantara ini. Aku bilangnya setelah keluar dari kantor tuh hutan belantara ya. Betul. Minimal kamu harus punya sekian untuk dana darurat. Sekian tuh boleh dijelasin gak sih? Ini kan sebuah ilmu nih sebenarnya. Boleh gak sih? Misalnya kalau normalnya kita basic adalah pekerja yang dapat gaji bulanan. Tapi once nantinya berpikir akan off dan pingin berdiri sendiri. Nah, apa tadi yang disiapkan? Dana darurat itu berapa? Minimal tuh ada minimal gak sih? Berapa angkanya? Sebenarnya tiap orang akan beda-beda ya. Cuman buat aku basic tuh normal. Basic normal berarti
sekarang kasarnya liatnya kayak berapa kamu spend per bulan kan. Bisa jadi misalnya kalau aku ngekos kan, aku ngekos sekian juta, misalnya 2 juta. Kita ngambil contoh ya. Ngekos sebulannya itu adalah misalnya 3 juta deh. Misalnya 3 juta. Paling basic dulu ya 3 juta. Oke, terus hidup misalnya 1.500.000 untuk makan. Oke, taruh 2 juta deh. Iya. Kos 2 juta, kos 3 juta, 2 juta untuk makan, berarti 5 juta. Iya, dan lain-lain misalnya untuk kayak listrik apa. Iya, dan lain-lain. Misalnya katakanlah misalnya kamu daily spend-nya untuk bukan daily, monthly-nya tuh misalnya 7 juta gitu. Kasarnya itu tuh berarti dikali minimal 6 bulan ke depan. Oh, jadi yang dimaksud dana darurat adalah misalnya kita pengeluaran sebulannya 7 juta, kasarnya dikali 6 bulan. Iya. Jadi 7 kali 6. Iya, itu yang dimaksud paling aman ya. Itu paling aman. Itu paling aman dan sebenarnya itu kan uang diem kan. Kita kasih reksadana. Oke. Atau semacam hal yang kayak gitu loh. Reksadana itu lumayan bisa nambah. Kamu pernah merasakan itu? Pernah. Oh iya. Iya. Caranya bagaimana? Belajar juga? Sebenarnya aku masih belum terlalu pintar. Okay. Cuman kayak aku banyak nanya ke teman-teman yang ngerti kan sebenarnya ini gimana ya, ini dana darurat harus diapain? Oh, masukin reksadana aja. Aman. Nanti tuh. kamu akan lihat ya insyaallah sejauh ini ya. So far aman. Oke. Ini lumayan ya. So far nih kamu merasakan dan real gitu ya. Iya, real. Dan sebenarnya aku merasa nyesel ya, kenapa aku nggak dari zaman entah itu kuliah awal atau gitu, apa yang gitu. mengetahui ini semua. Iya. Intinya adalah bagaimana manajemen si keuangan ini. Betul. Karena kan sebenarnya secure tuh kan sebenarnya banyak hal abstraknya kan, secure nggak secure. Misalnya kayak nggak secure tuh takut nggak ada project. Masalah ini kan kayak absurd juga nih kehidupan ini, kita nggak tahu besok-besok ada apa, gimana kan. Terus gitu. Jadi kayak sebenarnya mengamankan dana darurat itu tadi balik lagi ya. Terus kayak mencari community gitu. Terus kayak kamu juga kasarnya harus bisa mengkalkulasikan mampu apa enggak gitu secara mental sama fisik sebenarnya. Oke. Mental tuh penting juga. Gimana tuh? Coba kamu kan ini dari perspektifnya kamu ya, sosok Wanda ini gimana sih sebenarnya untuk menyiapkan diri benar-benar yang sendiri, artinya tidak bekerja di agensi atau kantor, tapi benar-benar yang emang ini kerjanya dari rumah atau freelancer full time lah, artis gitu sekarang tuh bagaimana tuh sebenarnya? Sebenarnya mungkin aku nggak tahu orang pada tahu apa enggak gitu. Cuman sebenarnya kamu tuh bisa lo konsul untuk psikolog karir. Oke. Ada tuh hal kayak gitu. Ada? Gitu. Ada. Di mana ya? Di macam-macam tuh. Oh ya? Nanti mungkin. Oke, boleh. Iya, ada beberapa gitu. Maksudnya aku masih tahu aja kalau itu tuh penting juga ya? Ya kalau misalnya kayak gini, misalnya kamu perlu approval dari yang ngerti minimal gitu. Maksudnya kalau misalnya kita temen kan masih berjalan berusaha bersama-sama lah, maksudnya di state yang sama gitu. Aku ngerasa pada waktu itu tuh sampai sekarang sebenarnya pegangan aku tuh psikolog banget sih Kak. Oke. Dari segi mental gitu, dari segi karir juga aku tuh discuss sama dia semuanya di sana gitu. Jadi kayak mungkin itu dia pegangan mental, pegangan keuangan, terus kuat juga gitu, pegangan community juga, terus kayak lihat pattern selama ini gitu loh. Maksudnya kayak slow-lownya freelance tuh income dapat berapa, terus kayak punya klien gimana, berapa banyak, kasarnya kayak gitu. Itu kan sebenarnya pattern yang ada yang bisa di calculate gitu loh. Jadi itu beberapa hal yang sebenarnya aku pegang kemarin gitu. Sama kayak harus thrivingnya juga gitu loh, harus tetap kalau api itu dijaga gitu apinya. Kayak itu dengan bukan berada dekat juga sih, berada di di keadaan yang sebenarnya kamu idamkan gitu. Kasarnya gitu, misalnya kayak aku satu hari pengen punya galeri yang besar, studio gitu. Ya udah main-main ke area yang publik untuk itu gitu loh, untuk memupuk si apinya gitu. Aku pengen punya rumah suatu hari gitu. Lihat-lihatlah di TikTok yang banyak gitu. Jadi itu kayak law attraction juga kali ya? Iya benar, itu ngaruh sih Kak. Jadi mencoba, kayak dulu kan ada orang bilang kalau kita punya keinginan sesuatu dari rumah atau contoh mobil, di print aja dulu, taruh di tembok. Jadi kalau kita bangun tidur ngelihat sesuatu, jadi lama-lama tuh kayaknya termotivasi gitu ya. Itu untuk menjaga sih, karena sebenarnya kan hari ini kita bisa semangat, besok bisa loyo. Bisa aja gitu. Apalagi misalnya kayak cewek mau dapat atau apa. Itu lebih ini lagi ya, lebih up and down lagi tuh. Gitu, ngatur moodnya. Iya, ngatur mood. Jadi kayak lebih ke kayak
peliharalah si api ini gitu loh. Apa ya, orang tuh sebutnya grit. Grit itu tuh kan kayak kekekuhan gitu loh, kekehan gimana ya bahasa Sundanya tuh kekehan. Kayak terus menerus lah. Kegigihannya tuh kayak harus dipelihara. Betul, kegigihan, iya. Itu kan banyak ya. Berarti tadi yang aku bilang beberapa tuh ada yang soft skill, ada yang apa macam-macam kan sebenarnya. Jadi sebenarnya kombinasi dari banyak sih Kak. Sebenarnya aku mau bilang juga kalau misalnya aku belum yang kayak wah jago-jago banget untuk kayak gimana gitu. Cuman aku masih di titik berusaha. Dan alhamdulillah dalam beberapa waktu ini aku bisa gitu loh, bisa dan mampu gitu. Jadi sekarang itu yang penting sih. Jadi yang kerjaan kamu sekarang kamu fokuskan ini setelah kamu mungkin off dari beberapa kantor yang tadi sebelumnya, apa aja yang kamu kerjakan sebenarnya? Macam-macam sih sebenarnya. Aku tuh ngerjain di area ilustrasinya tuh ada editorial, ada packaging gitu, ada beauty juga, media. Media udah ya tadi, editorial juga. Sebenarnya seputaran itu gitu. Cuman sekarang aku ngelihat beberapa tahun terakhir ini tuh klien korporat aku tuh mulai banyak gitu, alhamdulillah. Jadi aku mikir kayak, nah itu juga sih sebenarnya strategi juga sih. Pas aku mau keluar aku ngerasa kalau aku mau hidup dari ilustrasi ini gitu, aku harus punya pegangan yang bisa dikatakan stabil nggak ya? Lebih ke kayak korporat itu kan sesuatu yang panjang dan mungkin secara profit tuh lebih besar gitu kan gitu. Jadi kayak aku ngerasa aku harus buat strategi nih, gimana caranya aku puas secara ideal berkarya gitu sama income aku bisa kepegang. That's why aku bikin strategi kalau aku tuh pengen berkarya dari sisi art, tapi aku juga harus hidup dari sisi corporate gitu. Jadi aku bikin sebenarnya portofolio itu 2 gitu Kak. Jadi sisi art sama si corporate. Tapi corporate aku ini sebenarnya dikhususkan untuk interior sama arsitektur. Jadi kayak kemarin beberapa waktu kemarin tuh ada project untuk apa ya, mendeskripsikan kayak satu kota Sigi. Di mana? Sigi itu di Kalimantan. Kalimantan. Di Kalimantan di daerah pedalaman itu. Jadi kayak ada NGO minta untuk bikin data apa ya? Berarti itu data informasi ya. Itu kan sesuatu yang teknik banget tuh. Aku harus belajar data dari mereka gitu. Aku juga harus ngerti gitu base-nya dari mana. Nah, itulah yang aku bilang kerjaan-kerjaan dari sisi yang corporate gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang kayak oke kamu menggambar dengan estetik pakai perasaan kamu, itu kan nggak gitu. Itu kan mentafsirkan data gitu. Nah, aku ngerasa dengan kedua hal ini aku ngerasa jadi seimbang gitu loh. Dari sisi kayak teknik ada, dari sisi art juga ada gitu. Dan dua hal ini tuh secara income tuh bisa saling membantu lah gitu kasarnya gitu. Karena dari sisi art kadang juga tidak menghasilkan. Ya tetap lah ya, gimana naik gitu turun, ya. Cuman yang corporate ini cukup lumayan ya. Lumayan. Selalu ada berarti. Selalu ada. Oh, itu dari jaringan mana? Kalau misalnya kamu dapat itu, apakah klien sebelumnya atau kamu selalu mencoba cari klien-klien baru? Sebenarnya kayak kalau aku mengikuti satu event itu tuh kebanyakan tuh ada yang lihat dari event itu, atau ada yang hubungin, ketemu entah website aku tiba-tiba, atau ngeliat Instagram aku, atau kenalan dari temen juga, macam-macam sih Kak. Jadi kuncinya juga salah satunya adalah update di website atau Instagram. Benar. Gimana caranya? Sebenarnya aku buat Instagram itu sebenarnya aku masih belum sekonsisten itu untuk nge-upload gitu. Cuman aku bisa bilang kalau website itu satu yang penting banget gitu. Itu kamu bisa benar-benar ngerasain website itu penting karena banyak banget dapat klien dari situ. Dari situ. Bahkan nggak Indo aja, dari luar tuh banyak yang bahkan kayak orang luar tuh menurut aku seneng banget ngeliat website gitu, karena mungkin itu cukup efisien ya. Semua ada karya di situ, data di situ gitu segala macam. Jadi kayak mereka masukin email, request project atau apa-apa, masuk aja gitu. Oh, jadi beberapa dari yang kamu lihat klien-klien ini justru linknya awalnya melihat websitemu? Website, iya. Makanya aku ngerasa kayak dulu tuh aku untuk kayak bayar subscription website males kayak ngapain sih gitu ya. Ternyata cuman kepake Kak. Sekarang ternyata kerasa. Dan itu benar-benar menjangkau kliennya nggak cuma di Indonesia aja, luar juga lumayan. Khususnya apa? Ilustrasi ya? Ilustrasi ya. Tapi sampai detik ini pun aku masih pakai platform lain gitu loh. Kayak Fiverr gitu aku masih tetap, tapi yang pro. Karena kan aku udah pakai tuh dari lama banget ya. Dari tahun 2015
2017. Si PayPal. Si oh, Fiverr. Si Fiverr-nya. Oke. Fiverr Pro gitu. Itu pun menurut aku income-nya juga cukup besar gitu dari situ gitu. Jadi kamu kalau kita ngomong soal sumber income nih, kamu berarti dari Fiverr juga ada? Fiverr ada, terlalu ada orderan, commission work juga ada. Terus juga kalau art print yang kekaryaan ini oke nggak? Art print ini kan sebenarnya kayak aku ngelihatnya pada tahun-tahun sekarang ini aku mampu baru ikut art fair 1 tahun sekali gitu kan. Yang mana itu di GCAF. Nah terus memang setelah GCAF ini aku pengen buka Tokped aku sendiri lah, e-commerce aku untuk jualan art print di situ gitu. Cuman masih berproses gitu. Jadi aku ngerasa di GCAF ini tuh momen aku untuk yearly untuk bikin 1 series gitu loh. Untuk bikin art print baru akan dijual di sana gitu loh. Oh, gitu. Jadi kepikirannya sekarang mencoba mendata karyanya lalu dipublish di toko di GCAF dan di juga GCAF ada Tokped, ada si mungkin ini apa namanya Shopee gitu mungkin? Ya. Oh, mencoba ke sana? Mencoba. Oh, selain kayak di kertas kamu ada kayak merchandise lain nggak? Misalnya di t-shirt, tote bag atau yang lain? Ada. Nah kemarin itu waktu aku di China, aku coba untuk produksi merchandise berupa kain gitu, scarf. Oh, scarf, oke. Nah dari situ tuh sebenarnya aku lumayan terpapar sama vendor-vendor perkainan gitu. Jadi mulai paham ya? Mulai pas aku kayak coba beberapa gitu kan. Coba beberapa print terus kayak ngeliat hasil, oh ini menarik untuk ini, oh ini untuk ini gitu-gitu. Nah dari situ pokoknya terus aku jual juga kan sampai sekarang tuh kayak masih mat sebenarnya gitu. That's why ini aku sambungin ke project aku yang lagi aku mau kerjain juga ya. Di GCAF ini kebetulan aku mau bikin clothing line juga bareng Danila. Jadi kayak clothing yang akan rilisnya di GCAF? Yang akan dirilis di GCAF awalnya gitu. Jadi kayak special edition pertama akan tampil di sana. Terus setelahnya kita akan tetap produksi terus. Betul. Gitu. Yang mana kita tuh akan bikin sebenarnya baju-baju yang selain untuk dia manggung, tapi untuk bisa dipakai kasual juga gitu loh. Dan sebenarnya ada sentuhan ilustrasi dari aku juga. Gitu. Itu jadi pertama dirilisnya di GCAF tahun ini. Oh, lagi proses dengan tight. Oke. Jadi untuk kolaborasi ini kamu sebelumnya ada lagi nggak? Ini kan sama Danila yang edisi nanti GCAF. Sebelumnya sudah pernah sama siapa? Seniman atau artis? Aku sama Danila juga sempat bikin merchandise. Terus aku sempat bikinin potret buat Project Pop. Terus aku juga banyak kayaknya sambil mikir makanya. Tapi sebenarnya dari yang tadi kamu sebutkan Danila, Project Pop dan lain-lain ini sebenarnya kenal dari mana? Kalau Danila itu sebenarnya aku ada temenku yang di sana juga. Oh, jadi manajemen. Jadi kayak dikenalkan juga. Terus kayak dia suka karyaku juga. Jadi kayak berlanjut terus gitu. Terus ada beberapa yang sebenarnya kayak sebenarnya sama Mbak Tika Pangabean itu dari Instagram justru. Oh iya? Iya dari Instagram dia suka. Sama Kak Odi kan sebenarnya dia sketchwalker juga kan sebenarnya. Jadi kayak aku suka karyamu nih, coba kolaborasi gitu. Dong kayak gitu-gitu. Oh jadi benar-benar yang kamu rasakan ini efeknya juga dari sosial media, dari website kerasa ya? Kerasa banget gitu. Oke mungkin buat aku tuh pas kemarin aku berani buat ke independen ini tuh aku ngerasa aku udah lumayan membuka banyak peluang pintu sebenarnya Kak gitu. Selain dari tadi yang sistematis gitu dari segi finance, dari segi saham atau apa segala macam reksadana gitu-gitu. Aku ngerasa emang jangan berhenti buka pintu sih. Pintu kan banyak ya, ada yang tadi aku bilang gitu kan mau jual di e-commerce, ada yang mau jual kolaborasi dengan siapa gitu, terus ikut event, terus kayak approach pun kita bisa gitu loh. Aku sampai mikir, oke, kalau misalnya suatu hari pun tiba-tiba project turun nih, aku harus apa gitu, itu pun udah ada plan B-nya gitu loh. Aku harus approach gimana caranya gitu, aku harus punya plan-plan lain gitu selain ini, karena aku gak punya safety net lagi gitu kasarnya gitu. Karena juga kan kamu merasa ini ketika sudah independen ini bagaimana caranya selalu harus dapat pemasukan. Betul. Karena agak bahaya juga nih kalau enggak gitu ya. Jadi sebenarnya ya Kak, sampai sekarang pun aku ngerasa
jangan lengah deh pokoknya gitu. Kayaknya nggak akan ada kata aduh udah keluar tenang gue bisa kok. Nggak, jangan ya. Kalau gitu kendor itu namanya. Oke. Iya gitu. Nah, membuat itu terus tetap semangat, tetap on track tuh bagaimana sebenarnya? Karena kan ada up and down juga, ada nama rasa aduh lagi buntu misalnya atau lagi malas tuh kan ada gitu. Mikir kalau nggak punya uang nggak makan gitu aja sih. Iya. Jadi harus mikir sedih ya. Mikir sedih. Saya sedih terus. Kalau misalnya nggak ada pemasukan, gimana bayar kontrakan? Gitu-gitu ya harus berpikir ya. Lebih ke mikir ke kayak kalau misalnya mau sukses ke depan kan capeknya sekarang aja deh capeknya gitu. Soalnya miskin capek, berusaha juga capek. Pilih sama-sama aja capek, yang mana ya. Jadi bener juga. Kalau misalnya diam nggak kerja, insecure juga capek Kak gitu. Jadinya kayak mending capek karena capek tapi dapat duit gitu. Oh iya benar. Daripada kayak berpikir doang, capek-capeknya juga capek juga. Mendingan capek yang dapat menghasilkan gitu. Sama-sama capek sebenarnya gitu. Benar. Sama kayak lebih kayak punya gambaran juga sih mau apa. Itu balik lagi ke yang tadi awal. Mau apa sih sebenarnya di hidup tuh mau Kamu sudah menemukan? So far sekarang sudah. Oke. Kamu mau ngapain? Aku sekarang sebenarnya aku nanti aku pengennya tuh hidup dengan mampu. Kasarnya mampu tuh punya coach gym punya apa mampu mau untuk nyaman mau gitu. Iya bisa ada, gitu mampu. Mau ngapain gitu. Bisa. Punya galeri pengen punya studio pengen punya gitu kayak gitu. Kayak bantu orang tua bisa gitu, berikan teman. Gitu ada kayak gitu-gitu itu dulu gitu. Tapi untuk secara karir sebenarnya aku tetap jadi ilustrator gitu tapi medianya bermacam-macam gitu dan lebih enhance dari yang sekarang gitu. Aku ngerasa sekarang aku lumayan produktif tapi aku tahu aku pasti bisa lebih lagi gitu loh. Lebih kayak bisa eksploratif lagi, lebih konsisten pokoknya lebih deh gitu. Kayaknya harus dijaga tuh perasaan lebihnya itu sih Kak. Iya sih sebenarnya tadi memang yang difokuskan adalah bagaimana menjaga apinya terus semangat, terus on track. Terus semangat itu. Iya. Si semangat itu sebenarnya aku dapetin juga salah satunya dari teman-teman sekitar aku semuanya rajin banget Kak. Gila. Jadi pengaruh dong, circle ini pengaruh. Banget Kak. Oke, coba kasih tahu dong. Aku ada yang kayak aku ada masanya untuk kayak bukan lagi sedih nih. Datang tuh misalnya kayak ada perasaan nggak mau deh berkarya gitu. Terus aku hubungin temanku, Ajeng ini. Oke. Gimana sih ini kalau lagi sedih berkarya tuh? Wan, karya tuh dianggap aja untuk katanya kerja tuh dianggap aja untuk kalau nggak dikerjain sekarang nambah masalah lagi, nanti makin sedih. Jadi kerjain aja gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa kayak dipacunya tuh dari segi yang aku butuhin secara basic gitu. Sekitar aku pun rajin, aku malu kalau aku nggak rajin. Kasarnya gitu. Bukan malu karena malu pengen dilihat orang rajin, enggak sih. Lebih ke kayak masa sih gue gini-gini doang gitu. Ada perasaan gitu loh. Kayak aku ngerasa sekitar aku semua ambitious sih Kak. Iya bagus dong. Kayak bener-bener kayak positif kan. Tahun ini mau apa gitu. Tahun ini seru gitu. Makanya aku ngerasa wah lively gitu ngelihat mereka tuh. Iya. Memang mempengaruhinya adalah soal lingkaran kita siapa, pertemanan kita siapa pengaruh ya. Pengaruh. Jadi kalau kita bermain sama yang ambisinya positif tuh bagus tuh, ambisi semangat terus. Tapi kalau yang santai aja, relax aja bisa kebawa tuh ya. Iya cuman aku nggak mau pegang itu sebagai apa ya, kayak aku mau cuma temenan sama yang rajin aja enggak. Iya. Tapi artinya kan ada momen dimana kita tahu posisi nih. Kontrakan udah mau habis atau kayak ibaratnya bulanan harus ada sekian ya, kita harus benar-benar taru. Iya benar-benar. Bahkan maksudnya gini, kadang kan orang-orang yang kita anggap role model secara ambisius gitu, kadang kan gak available ya. Misalnya kayak mau ketemu gak bisa. Terus aku ngerasa kadang tuh aku ngerasa kayak baterai berkarya aku tuh ada baterainya, ada persenan gitu ya. Udah low nih, aku harus membakar lagi, kalau enggak aku semakin terpuruk. Aku keluar aja gitu dari kos gitu. Aku keluar, aku ke daerah Kerapela kayak Blok M kayak apa, ngeliat orang baju cakep-cakep banget. Anjir keren banget gayanya misalnya. Aduh sorry ya. Gak apa-apa dong, ini kan sesuatu hal yang gitu kamu alami, yang kamu rasa. Gak apa-apa, cerita. Pokoknya aku ngerasa kayak menjaga si api dan kayak membantu itu supaya biar semangat ya. Iya itu tuh harus misalnya datang ke ada event apa, datang aja. Terus kayak atau nggak datang ke perputaran orang yang dandan rapi, dandannya keren atau apa gitu, ke kafe apa gitu. Bukan cuma buat kayak kerja mau asik-asik, tapi ngelihat kayak ini orangnya sukses nih, gimana ya dia sukses, gimana ya gue gimana ya biar kayak gitu ya gitu. Pasti dia juga nggak mudah gitu. Ada apa ya, kayak mungkin aku suka observe kali ya. Aku suka observing, ngelihat sekitar
Kalau Sundanya tuh kabita gitu. Oke, kabita. Tahu nggak kabita apa Kak? Nggak tahu. Kabita jadi kayak pengen. Oh. Kayak ngeliat misalnya kayak ada cewek. Gue pengen kayak lu. Iya, kayak gue pengen kayak kamu gitu-gitu ya. Kadang aku tuh butuh itu untuk membakar ya, gitu. Betul. Ada kayak gitu. Itu makanya kalau kita ada di lingkaran yang kalau di agama Islam kan ada tuh yang kalau mau wangi mainnya sama tukang parfum kan kayak gitu ibaratnya ya. Jadi mungkin kalau di sini kan kalau memang mau menjaga apinya tetap semangat, cari teman-teman yang memang juga punya visi yang sama dengan cara ya kita bergaul tadi misalnya komunitinya di mana di galeri, di acara-acara yang sama kan jadi semangatnya sama. Betul. Oh kita pameran bareng yuk kan jadi semangat tuh gitu. Kan beda kalau misalnya ntar aja lah kita. Nah itu nahan itu yang agak bahaya. Karena ujung-ujungnya sama sebenarnya gitu. Artinya mau capek sekarang atau mau capek belakang ya kan? Ya udah tinggal dipilih aja gitu kan. Iya. Masalahnya makin sana makin tua makin repot fisik. Makin bahaya. Udah kerasa kan gitu. Iya, artinya jadi kayak kita nggak bisa fit kan? Betul. Sekarang aja sebenarnya gitu kan. Kayak nggak olahraga dikit menggendut, terasa nih gitu kan, kayak galau dikit makan banyak gendut, udah gitu kenapa nggak dari dulu rajin olahraga kayak gitu tuh, kayak aku nggak mau sampai kayak tua udah mah tua sedih nggak punya duit. Aduh, ya. Makanya dari sekarang digenjot terus ya. Iya harus capeknya harus sekarang. Gitu. Makanya dengan beberapa teknik tadi, sebenarnya kamu juga main di yang reksadana udah lama juga. Baru setahun kemarin. Oh, dan cukup menghasilkan? Menghasilkan. Kerasa ya? Kerasa. Ditambah dengan income lain. Dia lumayan oke dong tabungannya. Iya. Wah. Enggak, aku nggak bilang banyak. Ya, cuman aku ngerasa cukup untuk aku untuk resign sih sebenarnya. Dan tapi aku nggak lihat uang ada itu tuh banyak. Justru aku ngerasa itu nggak ada karena itu tuh aku akan ambil itu buat modal produksi. Untuk kayak karena tetap diputerin lagi. Iya diputerin. Jadi sebenarnya aku anggap itu tuh kasarnya nggak ada gitu. Yang aku punya adalah uang dingin yang di bank utama gitu. Itu aja gitu. Nah aku kasih sedikit banget. Oke, kamu kalau soal jadi berpikir begitu. Iya. Itu mungkin secara psikologi aja gitu. Iya, karena kadang ada momen dimana kalau kita gimana ya, mikirnya kepepet atau istilahnya udah didesak di ujung tembok gitu, kayak istilahnya emang kalau ide-ide itu keluar akan lebih liar tuh. Kalau kita istilahnya kepepet gitu. Tapi kalau di kondisi nyaman kadang agak-agak slow gitu dia kan. Jadi kayak misalnya tabungan tinggal pusing, ide-ide bagus tuh keluar tuh. Makin liar, makin oke gitu. Tapi kalau tenang lah masih ada tabungan sekian itu kadang iya aja. Gitu. Tapi emang itu adalah soal manajemen ya. Ke diri kita sendiri ya. Iya. Cuman aku pun masih struggle loh untuk kayak misalnya mana batas untuk ambisius sama batas menikmati hidup tuh. Apa sih sebenarnya gitu kayak. Karena kan maksudnya ambisi terus tuh capek juga kan kayak gitu, kayak batin capek kurang ini segala macam. Cuman aku ngerasa kayak ya udah per hari ini aja deh set goalsnya gitu. Misalnya kayak oke, hari ini mau podcast gitu, aku mau deadline A B C beresin dari situ aja. Cuman aku tahu aku harus menyimpan energi buat kayak project-project besok gitu. Cuman aku kayak yang penting hari ini berjalan beres, alhamdulillah habis itu istirahat gitu aja sih sebenarnya, mencari balance-nya ya. Jadi bahkan kayak untuk sebenarnya kan aku ngerasa kalau independen itu maksudnya untuk jadi freelance, kontrol itu di tangan kita. Jujur waktu ngantor itu rasanya kan lebih secure karena maksudnya tanggung jawab di mereka, kasarnya gitu kan. Sekarang kan semua tergantung formula yang aku pegang gitu. Aku bilangnya waktu itu kurikulum gitu. Aku dulu waktu baru resign banget, aku bahkan bikin kurikulum per Q1, Q2, Q3. Ada tuh? Ada. Itu kamu dapat ketika waktu bekerja kali ya? Iya mungkin ya, secara gak sadar technically aku mikirnya jadi gitu loh, logiknya gitu. Per Q, iya sih pasti sih, iya sih bener gitu. Bahkan kayak di kantor sebelumnya kan ada weekly meeting tuh tiap Senin. Nah itu juga itu dicoba di diri sendiri. Jadi evaluasi setiap hari Senin gitu. Apa yang udah dilakukan, apa yang belum, kedepannya kayak gimana gitu. Untuk seminggu ini gimana, kita akan survive apa dari segi keuangan gimana, gitu. Iya. Targetnya apa lagi nih? Iya kayak gitu. Terus kayak udah mulai kendor nih kerjaan, harus ngapain ya gitu. Harus coba sebenarnya ngeposting juga pancingan gitu loh. Misalnya kayak aku ngeposting untuk yang area interior atau apa gitu. Oh berarti semoga ini ditangkap oleh
pihak-pihak sana lah kasarnya gitu-gitu. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa gitu. Maksudnya ya lakuin aja. Dicoba dulu. Coba dulu kayak gitu-gitu. Tapi yang menurut aku itu mungkin buat sebagian orang parno banget, bukan parno ya, apa ya kayak paranoid banget gitu ya. Tapi kayak hidup nggak punya si struktur itu aku agak ngeri gitu. Makanya aku pas awal tahun tuh bikin Q1 aku harus ngapain aja. Awal tahun kan kalau dilihat kalau sejauh ini ya, sorry kalau aku sotoy. Cuma sejauh ini kan perspektif kamu. Sejauh ini aku ngelihat sebenarnya industri ilustrasi itu tuh atau kreatif bahkan itu ada patternnya sebenarnya. Dari Q1 sampai Q4 Desember, dari Januari sampai Desember tuh ada seasonnya lah kasarnya. Ada. Menurut aku ya. Ini karena kan perspektifnya sosok Wanda ini ada membaca itu ya. Ada. Jadi kayak dari Q1 sebenarnya aku lihat itu dari Januari tuh orang udah habis liburan kan. Berarti baru starting lagi kan. Ya masih bulan-bulan awal biasanya kayak project-project gak gitu banyak. Cuman tetap ada gitu, tetap ada, cuman bukan yang liar banget lah. Q1. Nah ini waktunya karena dia lagi agak down, lagi agak turun. Ini waktunya kamu ngembangin. Kamu maksudnya aku ya? Iya paham. Aku gak mau nyeramain orang. Iya artinya kamu ini kan kamu menyuruh dirimu sendiri. Iya aku menyuruh diri aku untuk kayak oke, ini lagi low. Aku bilangnya halo. Ya dengar. Aku sebutnya kayak lagi low season lah gitu ya. Low season, oke. Ini berarti kamu punya waktu luang. Kamu harus ngapain? Mau belajar apa? Mau skill manual lagi, watercolor, mau coba bikin konten, mau coba perbaiki website, pokoknya apapun digeber di Q1 gitu loh Kak. Q1 tuh berarti Januari, Februari, Maret. Nah, April, Mei, Juni, berarti sekarang kan. Ini tuh udah mulai ramai lagi event. Nah sebenarnya kalau dilihat waktu itu kan target aku tuh, aku sempat pengen ikut arcade juga, aku pengen ikut GCAF. Ternyata pas aku lihat di Q1 itu dari Januari sampai Maret tuh udah lumayan ada yang open call untuk art fair. Itu tuh kalau open call di Q1 berarti dia acaranya di Q2. Nah berarti kalau niat untuk mau ikut art fair di Q2 berarti harus nyari-nyari di Q1 dan mempersiapkan mau produknya, mau konsepnya, mau katalognya. Itu di Q1. Kalau misalnya mau ikut acara yang semacam kayak GCAF, mereka kan udah patternnya sama tuh. Berarti aku harus siap-siap di Q2. Q2 tuh kayak sekarang. Kemarin kan udah rilis ya artisnya siapa aja yang terpilih gitu, alhamdulillah gitu. Itu aku persiapan di Q2 awal. Gitu. Jadi yang sekarang tuh udah mulai agak rame event tuh, tapi masih yang kayak open call, persiapan, produksi atau apa-apa gitu-gitu. Itu diisi sama yang gitu-gitu. Nah, Q3, Q4 itu gila Kak. Nah, apa tuh? Pace-nya rame banget, rame banget. Pasti itu ya. Yang kamu yang sudah terjadi, yang sudah gimana? Aku mungkin ngelihatnya aku kayak masih ya bisa aja aku salah gitu, mungkin aku bias juga. Cuman aku ngelihat di sini kan aku tuh dekat dengan industri tuh kreatif dari sisi ilustrasi, seni mungkin karena dari Ajeng ya. Misalnya aku mungkin ikut galeri sama dia, sama dari musisi gitu kan. Karena aku kayak sering ikut main sama mereka lah, sama tim Danila dan lain-lain gitu. Aku jadi ngelihat mereka pun sibuknya di waktu yang sama. Jadi aku bisa bilang kayaknya dunia kita agak-agak mirip nih gitu industrinya gitu. Mereka tuh sibuk banget di sekarang juga sibuk. Cuman kayak gunungnya tuh kayak sama gitu. Kayak pas era-era yang kreatif, dunia kreatif lain gitu loh. Dari jadi Q3 itu Juli, Agustus, September. Nah ini menurut aku peak banget gitu. Peak banget sampai Oktober, November, Desember. Ini udah rame tapi gini. Karena kan udah menuju libur ya. Udah menuju libur. Tapi di situ tuh kayak banyak tetap event-event yang sebenarnya seru juga gitu loh. Jadi waktu itu tuh apa ya? Aku tuh waktu tahun kemarin tuh aku udah cukup observe gitu mana art fair yang menarik buat aku gitu loh. Kayak sampai Desember tuh tetap banyak gitu, tetap banyak. Cuman aku ngerasa apa orang nggak capek ya karena mulai event rame tuh di Q3 kan. Apa orang uang-uangnya pada udah dibelanjakan kah gitu. Jadi aku ngerasa kayak yang ketiga itu aku ngerasa aku ralat. Q2 itu aku tahu harus mempersiapkan energi yang banyak gitu untuk Q3. Jadi entah itu mau olahraganya digembrengin nih kayak sekarang gitu, atau kayak secara mental harus ditata dengan baik gitu. Psikiater, psikolog gitu, apa kayak gitu. Harus memperbaiki. Nah, untuk kesiapan di Q3 tuh menurut aku full
insya Allah gitu lebih ke aktif gitu ya, kayak banyak event di luar, banyak acara, banyak ini segala macam. Nah Q4 ini persiapan, aku ngerasanya itu kayak musim winter gitu kali ya, menuju winter lagi. Jadi kayak panen-panen yang di Q3 itu harus dijaga di Desember, jangan pas liburan dihabisin gitu. Gitu. Jadi kayak aku ngelihat season peak industri kreatif tuh di situlah gitu. Dan di situ tuh kita jadi prediksi. Oke, kalau misalnya kayak gitu kita harus apa gitu. That's why aku bilang kurikulumnya aku bikin di Q1 sampai Q4. Jadi memang sudah pernah kayak jadi riset-riset kecil dan ketemulah formula ini dan ternyata bisa dibilang memang works ya, ya. Oh, jadi kamu sudah agak hati-hati dengan catatan-catatan itu ya? Banget. Oke, periode ini harus begini, periode ini harus gini gitu ya. Biarpun realistisnya, maksudnya gini, menurut aku lebih baik berencana daripada kosong kan. Karena pas berencana aja ada yang miss. Misalnya nih ya, aku kayak Q2 waktu itu ngerencanain Tokped aku harus beres nih, kayak Shopee aku harus beres. Ternyata banyak banget. Bukan pay letter ya? Kok pay letter? Enggak, saya tahu kan ada budget pay letter yang harus diselesaikan, enggak gitu ya? Gak ngerti maksudnya gimana kan? Maksudnya gini loh kan, pay letter tuh artinya kayak ada tanggungan. Oh maksudnya itu. Iya benar-benar. Jadi akan digeser. Cuma menurut aku kayak balik lagi evaluasi lagi, kayak kenapa ya kemarin gak bisa, ada yang mendadak nih, ini ada project yang bagus berarti harus digeser. Oke, jadi gimana ya, itu tetap harus jalan tapi kamu berarti geser yang ini, berarti kamu akan menunda lagi hal yang ini, either itu untuk di tahun depan atau tahun ini tapi digeser gitu. Berstrateginya juga sih Kak. Benar-benar harus dijaganya tuh gitu. Karena memang kita kan independen dan kita penuh catatan ya. Artinya emang harus teliti juga kalau ngelangkah ya. Jadi tadi udah berapa ya? Berarti dari segi finance, dari segi niat gitu ya, dari segi sekitar community ya, teman, dari strategi berarti tadi kan. Apalagi ya? Kalau yang kamu rasakan sebenarnya juga soal jaringan penting ya. Penting. Memaintain link-link itu penting ya. Sebenarnya kalau link tuh kayak buah dari yang tadi sih sebenarnya, yang kayak kita berkomunitas di mana. Mungkin kayak niat kan, jangan kayak waktu itu untuk berkomunitas biar dapat klien, ya nggak apa-apa aja sih. Cuman kayak berteman aja dulu deh gitu, ringan aja. Betul, gitu. Organik aja sih. Main-main dulu. Iya, nyambung oke, kalau nggak ya udah gitu. Jangan kayak ambisi banget untuk pokoknya gue mau main sama si A untuk supaya dapat link A B C D. Kak itu tuh kerasa loh Kak, beneran. Kerasa ya? Kerasa. Emang kayak jadi lu kayaknya mau main sama gue lebih ada gitu ya? Oportunis ada. Apalagi gitu. Perempuan lebih kerasa kali ya? Mungkin. Oke. Jadi kayak ya udah, maksudnya kayak tapi ngerasa kok misalnya kalau ngobrol juga, maksudnya ada yang kayak bisnis mulu gitu. Ada. Kayak ini orang bisnis mulu ada gitu. Dan itu kamu menjaga juga supaya tidak terbaca sama orang lain juga gitu kali ya. Untuk kita harus juga tahu momennya kali ya. Iya, justru itu kayak biar gak tone deaf kali ya. Biar tahu situasi. Sebenarnya gak salah juga sih. Kita mau kayak berstrategi atau mau berling-lingan gitu ya. Gak salah gitu. Cuman kayaknya ada waktunya sih gitu. Kalau mau santai ngobrol-ngobrol, kalau mau ngopi bareng ngopi, kerja bareng gitu aja. Intinya mah jangan sampai yang ada semacam wah kok mau mainnya cuman ada ngejar ininya gitu, nggak tulus juga jadi kelihatan kan dari gerak-geriknya, gesturnya kebaca tuh ya kan. Organik aja. Tapi Kak ada ini satu sih sebenarnya yang aku ngerasa PR buat manusia-manusia seperti aku dan mungkin ada beberapa teman ya gitu ya, yang aku rasa ternyata public speaking penting ya. Penting. Kamu membacanya kenapa ini bisa jadi penting? Karena gini kan, kalau bikin karya, katakanlah ini aku ngomonginnya soal ya apapun ya, maksudnya mau exhibition kayak mau art fair, kasarnya kita kan harus memperkenalkan atau menjelaskan gitu karya. Atau minimal kita kayak menyapa kayak halo, terima kasih udah lihat karya aku ya, kayak gitu. Ini karya aku tentang ini gitu. Itu kan sebenarnya ada porsinya di mana orang bisa engage dan enggak gitu. Dan kayak gini pun kita ngobrol gitu, bisa aja karena aku amatir ada yang salah gitu. Enggak, bisa dong. Gitu lancar kan. Lancar dari tadi ya? Iya kan. Tanganku dingin. Rase Enggak, karena porsinya justru memang banyakan kamu kok. Jadi emang kamu menjelaskan. Karena emang ada porsi di mana aku bertanya jawab, kamunya kayak pas aja. Oke. Nah tapi aku ngerasa kayak tetap deh, maksudnya ilustrator gitu ya, atau enggak ya penyeni apa ya, ya pelaku seni lah yang lain, kayaknya perlu deh untuk belajar public speaking secara profesional. Seperti apa yang kamu bilang public speaking profesional ini?
Seperti meng-hire public speaker. Itu apa namanya? Apa sih Kak yang untuk melatih kita ngomong? Public speakingnya. Public speaking. Maksudnya kan cara-caranya untuk bisa ngomong di depan umum, berkomunikasi. Cara bahkan bersosialisasi juga kan, maksudnya katakan ada kelas-kelas, maksudnya yang kalian yang high gitu ya, kita mau basa-basinya gimana kalau nggak bisa ngomong gitu. Misalnya kayak, halo Bu, perkenalkan saya gitu kan kayak nggak bisa, kayak untuk ngebus itu juga sih sebenarnya. Betul. Jadi kayak harus itu ketika dipakai pas pitching sih. Pas pitching ya, iya benar. Gimana harus nge-convincing orang kan sebenarnya. Betul. Atau ketika kamu presentasi di satu pameran dan kamu ketemu ada orang yang minat karyamu, kamu jelasin karyanya di depan mereka, itu kan kamu harus juga lebih jelas, lebih oke tunes-nya gitu-gitu kan. Oh gitu. Ada lagi gak sih kira-kira yang emang kamu jalanin atau yang emang kamu pakai, ada gak? Dari sisi apa nih? Sisi yang tadi untuk bisa yakin bahwa kita bisa independen ini gitu. Yakin, berani mungkin pas aku coba-coba praktek kecil gitu, misalnya kayak ikut GCAF gitu, aku lihat harus apa aku jadi tahu aku butuh skill ini nih, skill itu, terus coba aja sedikit-sedikit gitu. Misalnya kayak sebenarnya dipelajari harus banyak sih Kak. Kayak misalnya kita mau jualan, harus belajar marketing. Kita mau ngatur uang supaya aman dananya, manajemen sama finance. Kita mau bayar pajak sendiri, itu kan udah nggak ditanggung kantor lagi kayak kemarin, harus belajar lagi gitu. Jadi sebenarnya harus belajar banyak hal gitu belajar semuanya gitu. Dan sekarang mungkin bisa terbantukan dengan adanya kayak media YouTube tuh banyak sih, kalau how to apa tuh banyak sebenarnya. Kayak mau belajar finance kayak apa semua tuh ada sih. Gitu. Tinggal emang basicnya kita ingin atau enggak gitu sebenarnya. Mengumpulkan energi itu sih. Iya, membuat kita yakin bulat bahwa mau belajar ini. Nah itu sebenarnya. Nah ini kadang kan kalau kita ngobrol ini panjang banget sih sebenarnya ya. Iya, ada nggak sih sebenarnya ini terakhir nih yang kamu mau bagi atau mau kamu informasikan tentang project-projectmu atau what next-nya, kamu ada kegiatan apa? Silakan berbagi kalau mau ada yang diinfoin. Sebenarnya sekarang kan aku masih ngerjain beberapa freelance, tapi sambil aku fokus ke GCAF. GCAF itu kan sebenarnya dia akan mulai, itu akan open for public itu di Agustus, di Oktober sampai September. Jadi sekarang aku lagi produksi, terus nanti kayak bisa dipantengin aja GCAF gitu, karena banyak yang menarik, banyak hal yang baru gitu, banyak hal baru dibanding dari tahun kemarin. Terus sekarang industrinya juga udah makin macam-macam gitu di dalam sana gitu. Terus juga aku akan launching beberapa produk dari selain art prints. Aku juga mau rencananya untuk bikin interior set, interior, karena aku kan ada ketertarikan juga di situ gitu. Jadi aku kayaknya akan bikin beberapa produk yang mendukung untuk interior. Aku juga akan bikin kolaborasi bersama Danila gitu dari segi clothing. Terus itu untuk GCAF. Setelah itu kayaknya akhir tahun udah mulai fokus untuk aku mau pameran bersama Ajeng. Yang bertemakan feminine rage. Jadi kita pengen marah-marah Kak di situ gitu. Karena banyak kayak kita ambil tema itu kayaknya karena sebagai perempuan tuh kita kadang nggak tahu gimana cara menyampaikan kemarahan dengan benar dan harus seperti apa. Disitulah momen kalian menunjukkan rasa-rasa kemarahan itu ya. Betul, di pameran itu. Perspektifnya mungkin Ajeng sebagai istri yang udah punya anak gitu, aku mungkin akan dengan duniaku gitu, yang mungkin belum punya anak juga, tapi aku kayak dengan segala dinamikanya gitu. Terus itu tuh pamerannya akan di Studio 22-nya. Studi ya terus bersama Kak Rani di Wijaya, Jakarta. Grand Wijaya gitu. Center. Grand Wijaya Center benar. Itu so far yang dua hal besar yang akan terjadi di tahun ini dan awal tahun depan gitu. Tapi along the way kita lihat, siapa tahu ada yang menarik-menarik. Pasti dong, harus dong. Karena harus. Kan punya deadline yang harus dikejar tadi, ya kan? Gitu. Ada lagi ya? Apa ya? Mungkin sebelum berakhir kita mau ada apa infonya tentang kalau mau ada commission sama kamunya, boleh banget di Instagrammu apa? Wanda_Almira. Itu bisa banget langsung DM aja ya. Boleh bisa, DM atau boleh email. Fast respon tuh ya. Insya Allah. Jadi langsung ada komunikasi gitu ya. Iya boleh. Iya di situ. Gitu. Pokoknya aku buka commission, bisa untuk potret, bisa untuk
editorial gitu, bisa untuk interior, arsitektur, macam-macam gitu, bisa dilihat nanti di sana. Iya, bisa detailnya ada di Instagramnya Wanda Almira. Betul. Gitu. Sama mungkin terakhir kayak kan tadi kita ngomongin soal transisi aku dari kantor ke independen gitu kan ya. Aku cuma bilang sih kalau misalnya si proses itu tuh emang gak mudah, cuman bisa dikalkulate. Tapi banyak-banyaklah berdiskusi sama orang-orang yang mengerti juga gitu loh. Karena kalau kita yakin sendiri juga kita kadang nggak tahu itu udah jalan yang benar apa enggak. Mungkin ahli tuh, makanya tadi kan aku bilang aku sempet ke psikolog yang untuk karir gitu kan. Karena dia kan lebih tahu ilmunya gitu. Atau nggak dengan teman-teman yang bisa mendukung juga gitu dari segi financially, yang ngerti gitu, dibantu untuk membedah keuangan kita gitu, dibantu untuk secure, observe banyak hal gitu, terus lihat pattern-pattern sekitar gitu. Entah itu kayak tadi yang strategi per tahun itu gimana peaknya, itu kan akan organik terus kan. Mungkin pada tahun kemarin works, tahun ini kita lihat bisa jadi bergeser gitu. Jadi banyak-banyak observe, banyak-banyak memelihara api yang tadi sih, untuk jadi bensin kita bergerak terus, semangat terus gitu. Gitu Kak. Gitu ya. Ada lagi? Udah cukup? Kecuali dipancing. Tapi terima kasih banget ya, Wanda Almira, udah berbagi informasi. Banyak banget sih tadi yang aku coba dengerin, yang coba ternyata memang untuk kita bisa independen, tidak tergantung sama beberapa kerjaan yang udah kayak office hour, itu bisa ternyata ya. Asal kita juga melihat dari potensi-potensi diri kita, apa sih sebenarnya yang kayak dari kita sendiri maunya apa, dicari dulu, lalu kita juga bisa menunjangnya dengan ke kanan kirinya, kayak circle-nya ngaruh, pertemanan ngaruh, sama jejaring link gitu ya. Membuka pintu yang banyak. Betul, dengan juga explore dengan teknik-teknik lain, pengetahuan lain gitu ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Wanda Almira, nanti gue akan lanjutin. Sekarang mau closing dikit. Terima kasih ya. Makasih banyak. Yes, terima kasih teman-teman. Ini tadi ada Wanda Almira. Kayak tadi kita udah ngobrolin soal karirnya si Wanda, lalu juga dia juga memberikan informasi soal kayak terbiasa dapat monthly ya kan, tiba-tiba tidak mendapatkan bulanan, tapi dengan caranya dia berpikir untuk bisa lebih dari yang bulanan itu dengan cara tadi independen, dengan memanage si jaringan-jaringan yang sebelumnya sudah di-maintain, dan dia menikmati hasilnya dari jejaring pertemanan komunitas tadi gitu. Detailnya cek aja di Wanda Almira, udah ngapain aja dan mau nextnya ngapain itu ada di Instagramnya, karena semua ada postingannya, dan juga website pasti lebih update ya. Iya. Itu wandaalmira.com ya? Iya. wandaalmira.com itu detail banget, karena ternyata banyak commission juga di sana kan ya. Semua orang bisa melihat karya-karyanya di sana. Langsung cek aja. Jangan lupa share, like, komen ada di Batur Indonesia, dan juga subscribe YouTube-nya Batur Indonesia dan Instagram-nya Wanda Almira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Thank you, Wanda Almira. Terima kasih. Mari. Asik.